Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan melanjutkan berbagi tentang penggunaan tabel konversi yang pernah kita bagi untuk kita gunakan membuat daftar nilai konversi. Jadi kesempatan ini kita akan menyampaikan yaitu cara mengkonversi nilai dengan menggunakan perintah VLOOKUP pada Excel. Bagaimana caranya? Yang pertama, daftar nilai asli, kita persiapkan daftar nilai asli, kemudian dari daftar nilai asli ini nanti akan kita buat tabel konversi. Setelah itu tabel konversinya akan kita gunakan sebagai acuan untuk membuat konversi nilai, yaitu daftar nilai yang sudah terkonversi dengan menggunakan tabel konversi ini. Bahwa untuk membuat tabel konversi ini yang perlu kita lakukan, yang pertama kita tentukan dulu nilai maksimumnya, baik nilai maksimum asli maupun nilai konversinya. Di sini kita akan menggunakan penilaian puluhan dengan top skor, top penilaian yang tertinggi maksimum adalah 100. Demikian juga untuk nilai top konversinya, nilai yang sudah kita konversi ini maksimalnya juga 100. Nah, untuk menentukan nilai asli berapakah yang akan nanti kita konversikan ini. Misal, kita akan mengkonversikan nilai ini menjadi minimal. Nilai minimal yang kita konversi adalah minimal 75. 75 ini minimal nilai aslinya berapa? Misal, ini adalah kita beri patokan anak yang mendapat nilai 15. Misal, maka anak yang mendapat nilai 15 ini nanti akan muncul nilai normalisasi, nilai konversinya 75. Nah, setelah data konversi ini sudah muncul, maka kita buat rentangnya. Rentang ini adalah selisih nilai maksimal dan minimumnya untuk nilai asli. Jadi ini adalah kita nilai rentangnya, kita buat. Ini rentangnya itu adalah selisih nilai maksimal dikurangi nilai minimalnya. Oke, 85. Untuk klasternya ini adalah nilai yang penyebarannya ada 85 ini akan kita kelompokkan, kita klasterkan menjadi berapa. Untuk klasternya ini adalah juga merupakan selisih nilai konversi nilai maksimumnya dengan nilai minimalnya. Jadi untuk rentangnya ini, klasternya ini adalah sama dengan nilai konversi maksimum dikurangi dengan nilai konversi minimalnya. Ya, ada 25. Dari nilai ini, maka baru akan kita tentukan yang namanya interval. Interval ini adalah merupakan jarak antara satu nilai ke nilai yang lain. Jadi untuk intervalnya ini adalah merupakan hasil bagi dari rentang dibagi dengan klasternya. 85 kita bagi dengan klasternya sama dengan 3,4. Artinya apa? Bahwa nilai asli ini nanti setiap 3 kali, kita bulatkan misalnya 3,
setiap 3 kali baru berubah. Jadi misalkan ini nilai aslinya itu adalah 100. Kemudian kita urutan ke bawah. Terus kita kurangi 1. Ini kita tarik ke bawah sampai nanti menjadi 0 nilai aslinya. Oke. Oh, masih sampai 2 kurang. 1 sampai 0. Ini kalau misalkan artinya bahwa nilai konversi ini nanti akan setiap 3,4 langkah baru berubah. Jadi ini misalkan 100. Kalau misalkan ini kita bulatkan 3, maka di sini 100. Ini 100 baru berubah 99, 90, 90, 9 dan seterusnya. Setiap 3 langkah tingkat intervalnya 3 baru berubah. Ini kalau kita bulatkan intervalnya adalah 3. Jadi misalkan anak mendapat nilai 96, maka akan muncul nilai konversinya adalah 99. Tapi di sini permasalahannya bukan intervalnya 3 tapi 3,4. Maka untuk itu kita setiap langkahnya berarti nanti ada pengurangan 1/3,4 sama dengan 100 dikurangi 1 dibagi 3,4. Ya, misalnya ini supaya nanti ketika kita drag, kita tarik ke bawah tetap, kita tekan F4 supaya jadi absolut. Oke, sudah ada stringnya itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah absolut. Oke, kita enter, nilainya tadi 19 sebenarnya 99,7. Ini baru kita drag ke bawah. Terus ya sampai 0. Oke. Ya. Kita patokan kita tadi anak mendapat nilai 15 sudah 75. Nilai 15. 75. Anak mendapat nilai 15 akan mendapat konversinya 75. Nah, dari data ini, data konversi ini kemudian nanti akan kita buat tabel konversinya berdasarkan dari nilai aslinya. Supaya nanti munculnya ini adalah di dalam tabel konversi. Nah, nilai konversinya ini tidak pecahan tapi bulat, maka nilai konversi ini kita bulatkan. Ya, sama dengan round sel yang kita bulatkan, berapa angka untuk kita bulatkan di belakang koma. Misalnya 0. Tanpa angka di belakang koma. 100. Oke. Kita drag ke bawah sampai angka 0. Oke. Terus oke. 71. Terendah. Ya, kita tengahkan supaya nanti ini dasar, ini yang kita nanti akan kita konversikan. Kita tengahkan aja itu. Gimana caranya kita untuk membuat tabel konversinya? Ini kita misal saya punya daftar nilai seperti ini. Ya, kita ambil dari sini aja, kita copy paste datanya. Kemudian kita pastekan row 3, saya taruh di C3. Ya, supaya nanti kolomnya sama, jangan di copy paste langsung, tetapi adalah special width-nya. Special width. Ya, kita anukan. Baru Ctrl V sehingga nanti sama ininya. Nah, ini adalah baru kita beri nama daftar nilai yang sudah terkonversi. Nah,
Kalau sudah, maka akan kita lakukan untuk mengkonversi nilai. Jadi nomor 1 ACI, nilai satunya ini nanti dapat berapa? Misal untuk nilai ke-1 ACI dapat 65. Oh. Jadi misal ACI mendapat 65, Adi 55, Coy 33 misal. Ya, belum muncul. Caranya gimana untuk kita mengkonversinya? Kita gunakan perintah VLOOKUP sama dengan VLOOK. Ini sudah muncul. VLOOKUP. Sel mana yang akan kita lihat? Yang kita lihat ini adalah nilai pertama dari ACI. Oke. Setelah itu dipisah. Kemudian permintaannya adalah tabel re-nya. Tabel yang kita gunakan untuk acuan. Ini adalah tabelnya yang kita gunakan. Yang kita blok itu adalah datanya. Headernya nggak usah. Jadi datanya saja yang kita blok untuk sebagai acuan untuk membaca. Supaya nanti apabila kita drag, kita copy pastekan ke bawah, data ini tidak berubah, maka kita tekan F4 untuk mengabsolutkan nilai. Udah, kita absolut. Selanjutnya adalah kolom berapa yang kita gunakan untuk melihat nilai yang akan kita konversi. Di tabel. Di tabel ini adalah ada 3 kolom. Kolom pertama ini adalah sebagai kolom acuan untuk melihat nilai yang akan dilihat. Kemudian yang akan kita munculkan ini adalah kolom ketiga. Kita ketik 3. Oke. Kemudian yang kita kehendaki itu adalah exact match. Jadi nilai yang sesuai dengan apa yang ada, bukan nilai aproksimasinya, eksaknya. Jadi nilai yang sesuai. Jadi nanti kalau tidak sesuai akan muncul biasanya pesan N/A. Kecuali kalau misalkan itu nanti true, kita untuk nilai yang terdekat baru kita gunakan true. Kita gunakan yang false. Oke. Kemudian kita enter. Kita tutup kurung, baru kita enter. Oke, akan muncul nilai 90. Jadi ACI yang dapat nilai 65, nih kita besarkan. ACI yang dapat nilai 65, ini dia nanti akan mendapat nilai 90. Ini rata-ratanya nggak usah kita anukan dulu, di luar bahasan kita. Tuh, ini baru kita drag, ya, baru kita ke bawah. Oke. Loh, ini permasalahannya. Loh, AIN padahal belum masuk nilai. AIN nilainya belum masuk, tapi di sini sudah muncul 71 karena bahwa nilai kosong yang ada di sini ini dianggap AIN mempunyai nilai 0. Jadi untuk 0 itu nilai konversinya berapa? Ya, dibulatkan 71. Ini nilai 0-nya. Makanya untuk menghilangkan pesan itu, maka kita berikan tambahan perintah supaya tidak muncul nilai yang ada. Ini di depan ini perintah VLOOKUP ini kita beri persyaratan. If jika kolom nilai ini adalah kosong, nih kolom E1 ini adalah kosong, sama dengan kosong, maka tulis kosong. Jika tidak, maka persamaan rumus itu berlaku.
Oke. Oke, baru kita drag. Oke, ini masih kosongan karena belum terisi. Jadi misal Ain, ya kita kecilkan supaya kelihatan perubahannya, ya. Atau ini kita simpan aja dulu biar bisa bersanding. Oke. Anggun 88 akan muncul nilai 98. Kemudian Ain, Anggun dapat 97, akan muncul nilai 99. Anis dapat 12, akan muncul 74. Arik 66, akan muncul nilai 90. Arif misalnya 55, maka akan muncul nilai 87. Ini Arya nilai 44, maka akan muncul nilai 94. Demikian juga untuk seterusnya. Jadi ini kalau misalkan ya kita nilai sembarang, maka akan muncul nilai konversinya. Demikian juga untuk nilai kedua dan ketiga, cukup kita tinggal ini kita copy, Ctrl C, atau kita langsung drag aja, tidak masalah. Maaf, kita drag. Ini masih kosong nilai itu. Kita drag. Ya, masih kosong semua. Kita coba. N yang ketiga nilai dari Arik. Misalnya adalah 68. Arik untuk nilai ketiga. Maka akan muncul nilai 91. Choi, nilai kedua. Dapat nilai 59. Choi, nilai kedua. Choi, nilai kedua. Akan muncul nilai 88. Inilah tata cara kita menggunakan perintah VLOOKUP untuk membaca tabel konversi yang sudah kita buat. Inilah merupakan tata cara untuk pembuatan nilai konversi. Apabila nilai ini di luar jangkauan yang ada, misalnya saya ketik, karena tadi nilainya adalah 0 sampai 100, saya buat misalkan saya mau ngetik 96, tahu-tahu 967, maka untuk nilai ini nanti akan muncul N per A. Dia tidak terbaca. Dia tidak akan terbaca. Ini artinya N per A ini adalah di luar jangkauan yang ada. Jadi data yang ada itu harus sesuai dengan data pada tabel yang sudah kita buat. Apabila kita mengendaki bahwa nilai minimalnya itu adalah merupakan nilai minimal yang diperoleh oleh siswa, ini misalnya, kita buat berapa nilai minimalnya, maka tinggal kita ganti nilai minimal yang ada. Ya, unhit tadi, ini. Jadi, saya kepingin anak yang mendapat nilai minimal 12, Anis nilai 1, ini hanya dapat nilai aslinya 12, tapi di sini tertulis 74. Padahal kita mengendaki minimal 75. Maka untuk nilai minimalnya ini adalah bisa kita buat nilai minimal sesuai dengan yang diperolehnya. Ya, sampai. Jadi yang kita gunakan ini adalah nilai minimalnya itu adalah merupakan sama dengan I28. Ini untuk minimalnya adalah I28. Ya. Sehingga berapapun nanti misalkan kok muncul
di sini Ain dapat nilai 10, maka akan secara otomatis berubah. Nilai minimalnya adalah berdasarkan nilai yang diperoleh oleh siswa. Jadi Ain pada penilaian yang kedua ini mendapat nilai 10, maka di sini Ain nilai konversinya adalah 75 karena yang kita gunakan di sini ini adalah nilai yang minimal sesuai dengan apa yang diberi oleh siswa. Jadi untuk penampilan supaya tidak banyak data yang ditampilkan, maka ini kita kita sembunyikan sehingga yang pemakai pembuatan ini tinggal hanya mengisi nilai minimal berapa dan nilai minimal konversi yang dikehendaki ini berapa. Jadi kalau ini misalkan kita kehendaki nilai minimal adalah 74, maka otomatis sudah akan berubah sendiri. Jadi tinggal data ini, sedangkan untuk klasternya, rentangnya, ini kita sembunyikan. Oke, demikianlah tata cara membuat tabel konversi menggunakan perintah VLOOKUP. Jadi sintak VLOOKUP itu adalah melihat data yang akan dikonversi mana, kemudian data ini ditocokkan dengan tabel yang mana. Setelah angka itu sudah sinkron, baru yang diminta itu adalah kolom yang keberapa yang akan dimunculkan. Ini masih ada nilai AJNA, ini karena nilainya di luar jangkauan 896. Jadi kalau muncul nilai itu berarti nilainya di luar jangkauan. Demikianlah, semoga bisa memberikan manfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.